Assalamualaikum, gue Raihan, seorang pemula yang baru-baru ini mulai aware untuk serius belajar tentang produktivitas. Dalam perjalanannya, gue banyak mengikuti kelas dan baca beberapa buku. Alhamdulillah, gue sampai di titik punya perencanaan hidup gue sendiri. Gue juga banyak belajar tentang bagaimana membangun kebiasaan diri, dan itu gue lakukan karena gue tahu gak ada cara lain selain bisa mengeksekusi apa yang gue rencanakan selain dengan disiplin. Tapi sayangnya, gue justru menemukan sebuah kebuntuan atas semua yang sudah gue jalani, atas semua yang sudah gue pelajari. Alih-alih semakin produktif, justru gue malah tiba di sebuah titik yang begitu overthinking, tertekan dengan realita, kecewa sama diri sendiri, apalagi kalau lagi melihat orang-orang lain yang sudah progresnya jauh, bahkan melihat diri, gue masih gini-gini aja. Sedih, iya. Kadang juga ngerasa kayaknya gue mau jalanin ini cuma sendirian ya. Kalau diingat-ingat memang saat itu rasanya capek banget. Tapi alhamdulillah, bifadlillah, Allah pertemukan gue dengan sebuah podcast yang ini jadi pintu awal gue bukan ilmu mahal ini. Podcast antara Coach Sony dengan Kang Elvan. Yang mana di situ gue baru tahu ternyata ada kaidah produktivitas dari ulama salafus soleh yaitu Imam Ibnu Qayyim tentang bagaimana mengubah diri dari framework yang ini menarik banget karena frameworknya ini ATM dari cara iblis mengubah manusia. Jadi kalau kita pelajari bagaimana iblis itu menggoda manusia, itu selalu dimulai dari lintasan pikiran, fitrah, apa yang terlihat, apa yang terdengar, apa yang terlintas, itu bisa jadi masuk nanti soalnya jadi udah kira, jadi ingatan, ingat kepikiran. Nah, dalam masalah itu masuk jadi fikroh, jadi ide, jadi tahu wah, kayaknya saya bisa lakukan ide. Nah, dari fikroh ini bisa jadi keinginan, jadi iradah. Kita jika uh, melakukan ini ada keinginan ketika itu jadi mau melakukan itu dan ketika keinginan itu belum hilang masih ada maka ini bisa berlanjut menjadi keyakinan. Kalau sudah jadi keyakinan lama-lama menjadi azam, tekad, dan di titik itulah kita benar-benar sudah siap melakukan sesuatu itu, entah itu baik ataupun buruk. Maka setelah bertekad, kita akan bertindak, kita akan beramal. Kalau ini terulang terus-menerus, akan jadi kebiasaan, jadi adah. Kalau sudah jadi kebiasaan, lama-lama bisa jadi karakter dan mental. Nah, dari framework ini menarik banget karena bisa kita modifikasi untuk apa yang mau kita ubah dari kebiasaan kita. Dimulai dari lintasan pikiran. Maka dari framework ini gue belajar bahwa cara terbaik untuk memperbaiki hidup kita dimulai dari mengelola apa-apa yang terlintas di pikiran kita. Maka gue melanjutkan um, perjalanan ilmu gue mencari beberapa jawaban atas yang gue gelisahkan sampai gue menemukan podcast lain, podcast lagi-lagi podcast Coach Sony bersama juga dengan Coach Aji. Dan di sini gue juga semakin belajar bahwa ternyata sebanyak apapun teknik, metode terkait produktivitas, tentang produktivitas dalam ilmu apapun yang gue pelajari, sebanyak apapun itu, memang wajar kenyataannya tidak membuat gue semakin produktif. Karena itu hanya bahasan seputar outer game-nya saja. Ada gap antara apa yang gue ketahui dengan apa yang bisa gue lakukan. Sehingga penting juga untuk gue juga bisa menguasai pelengkapnya dari outer game itu, yaitu inner game. Nah, inner game ini menjadi bahasan yang menarik karena ini adalah tentang sebuah pertarungan yang
terjadi dalam batin kita, dalam diri kita. Yang itu seringkali bisa mensupport, mendukung produktivitas kita, tapi juga lebih sering lagi justru itu yang mengganggu produktivitas kita. Maka disitulah perannya perasaan dan pikiran. Apa-apa yang kita rasakan, apa-apa yang kita pikirkan, disitulah yang akan mempengaruhi kinerja kita, produktivitas kita. Menariknya, itu semua bisa kita kelola. Kita bisa mengelola perasaan dan pikiran kita. Sehingga dengan itu, kita bisa memenangkan kinerja kita menjadi semakin produktif. Maka ada tujuh kaidah yang ini bisa menjadi fondasi kita ketika kita ingin memenangkan kinerja kita, ketika kita ingin bisa mengelola pikiran dan perasaan kita. 7 kaidah ini akan coba gue jelaskan dengan studi kasus diri gue sendiri. Kaidah yang pertama, manusia itu diberi kemampuan untuk memilih pikiran, perasaan, dan tindakan. Dalam bahasa Arab disebut dengan ikhtiar. Nah, dalam kasus gue ingin mencontohkan kasus gue di mana gue mengalami harus memulai bisnis pertama gue dengan kondisi gue minim sekali pengalaman bisnis. Gue gak punya pengalaman. Nah, ketika gue memulai bisnis pertama gue pernah merasa minder banget. Karena merasa sejak kuliah, kampus, sampai lulus, gue nggak pernah punya pengalaman untuk berbisnis. Dan pasca kampus pun, gue juga nggak sempet kerja di sebuah perusahaan bonafit yang di situ mungkin gue bisa belajar ilmu bisnis dari perusahaan itu. Gue nggak dapat kesempatan itu, nggak dapat pengalaman itu. Hanya saja saat itu, karena tuntutan kondisi gue saat itu, mau nggak mau, gue harus memulai bisnis pertama gue dengan kondisi sangat minim pengalaman. Dan yang paling berat bagi gue pada saat itu adalah gue sering banget rasa minder sama bisnis gue sendiri. Apalagi saat melihat perkembangan pembisnis-pembisnis lainnya. Ada kepikiran, bisnis gue ini bisa sukses apa enggak ya. Dan dari kaidah yang pertama ini, bahwa kita bisa memilih apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita pikirkan. Dia menyadari, ternyata selama ini pikiran gue yang terlalu sempit. Gue belum berikhtiar memilih pikiran yang terbaik ketika gue memulai bisnis pertama. Padahal ada empat kemungkinan. Gue terlalu berpikir sebelumnya, terlalu berpikir bahwa bisnis yang pertama kali gue mulai ini dengan tanpa pengalaman bisnis sebelumnya, ini bisa-bisa pasti gagal. Padahal ada empat kemungkinan. Ada kemungkinan orang yang mulai bisnis pertamanya tanpa punya pengalaman bisnis dan dia gagal. Tapi ada juga kemungkinan yang kedua, orang yang mulai bisnis pertama dia tanpa punya pengalaman bisnis dan bisa berhasil. Dan juga ada kemungkinan yang ketiga, orang yang mulai bisnis tapi dia sudah punya pengalaman bisnis sebelumnya dan ternyata gagal. Dan juga ada kemungkinan yang keempat, orang yang mulai bisnis sudah punya pengalaman dan ternyata bisnisnya berhasil. Dari situlah gue mulai ngajak diri gue, kenapa gue nggak pilih pikiran yang kedua, bahwa bisa saja itu adalah gue juga yang memulai bisnis pertamanya tanpa punya pengalaman bisnis sebelumnya dan ternyata berhasil. Ketika gue ajak diri gue untuk berikhtiar memilih pikiran tersebut, bahwa ada kok yang mulai bisnis pertama tanpa punya pengalaman bisnis dan dia berhasil. Alhamdulillah, Masya Allah, perasaan gue jadi lebih tenang, lebih semangat dan antusias menjalani setiap proses. Kemudian kaidah kedua untuk kita bisa mengelola pikiran kita, mengelola perasaan kita, memenangkan kinerja kita, kita perlu tahu dan paham bahwa kejadian atau situasi itu tidak sama dengan pikiran kita. Bukan kejadian yang mempengaruhi perasaan kita, melainkan apa-apa yang kita pikirkan tentang kejadian tersebutlah yang mempengaruhi perasaan kita. Tapi kan kalau misalnya, gue tanya nih,
Kalau misalnya buat tanya nih sama teman-teman, boleh coba jawab di kolom komentar ya. Gimana ketika teman-teman dihadapkan sebuah situasi memulai bisnis bersama teman-teman dari nol, tapi teman-teman nggak punya pengalaman kelola bisnis sebelumnya, nggak punya pengalaman marketing, manage keuangan, kelola SDM, kira-kira gimana perasaan? Boleh coba tulis di kolom komentar ya. Dan apapun yang teman-teman tulis, apapun yang teman-teman rasakan, pada dasarnya itu tergantung apa yang teman-teman pikirkan terhadap situasi tersebut. Entah teman-teman memikirkan itu sebagai musibah baru atau justru memikirkan itu sebagai peluang. Maka disitulah kejadian kita memang tidak sama dengan apa yang kita rasakan. Tapi apa yang kita pikirkan yang mempengaruhi apa yang kita. Kaidah yang ketiga, kita tidak bisa memilih kejadian yang kita alami, tapi kita bisa memilih respon atas kejadian ini. Kaidah ini termasuk kaidah yang sering gue gunakan dalam menjalani bisnis juga. Jadi dalam proses menjalani bisnis, ketika ada sebuah kejadian yang itu bikin perasaan gue gak nyaman, gak enak, gue berhenti sejenak sambil merenung. Oh, perasaan gue gak enak, perasaan gue kok gak nyaman. Memang pasti yang gue pikirkan, gue buat renung, gue sadari apa sih yang sebenarnya gue pikirkan sehingga perasaan gue gak enak kayak gini. Ternyata, oh, gue berpikir marketing gue ini payah banget, gak sejago marketing PT yang lain. Setelah gue akui, gue sadar, ternyata itu yang gue pikirkan juga mengganggu perasaan gue. Oke, gak apa-apa. Pikiran ini yang udah bikin perasaan gue. Gue apa? Boleh nggak pikiran ini di mau nggak pikiran ini buat apa? Di momen itu, ketika kejadian yang udah bikin gue nggak enak perasaan, gue ajak diri gue untuk nyadari sebenarnya apa yang telah gue pikirkan. Dan di situ gue ajak diri gue ngobrol, mau nggak pikiran ini gue lepas? Boleh nggak pikiran ini gue lepas? Kapan mau gue lepas? Dan kalau ketika teman juga coba, kalau teman akan merasakan suasana yang lebih ringan atas kejadian yang sedang teman-teman. dan dan di saat itu teman-teman ambil jeda yang itu insya Allah teman-teman lebih ringan untuk melakukan aktivitas selanjutnya, yaitu memilih pikiran yang lebih oke, gue siap lepas pikiran sekarang, apa pikiran yang lebih baik yang bisa gue pilih. Iya ya, setidaknya sekarang gue tahu cara gue yang sebelumnya belum efektif. Gue jadi coba, gue jadi bisa coba cara lain, dan alhamdulillah Allah kasih jalan, Allah bikin gue sadar lebih awal, lebih Allah bikin gue jadi tahu lebih awal bahwa cara sebelumnya memang gak efektif. Jadi gue bakal melakukan cara yang salah. Sehingga tinggal gue coba cek apa yang salah dan cari tahu gimana yang benar. Karena memang begitu kan, kita bisa memilih apa yang kita pikirkan, dan apapun yang kita alami, banyak hal yang gak bisa kita kendalikan di luar kendali. Tapi kita bisa kendalikan apa yang kita pikirkan.
Disitulah ketika gue coba dan proses gue menjalani bisnis, gue kondisi yang gue gak suka, itu gue pahami, gue sadari apa pikiran yang gue pikirkan saat itu, sambil pelan-pelan gue ajak diri gue menjadi pikiran ini. Dan gue insya Allah itu justru bikin perasaan gue auto langsung nyaman banget. Dan saat menjaga tersebut itu jadi lebih. Nah, kaidah selanjutnya, kaidah yang keempat, bahwa untuk mengubah hasil, kita perlu mengubah perilaku kita. Dan untuk mengubah perilaku kita perlu mengubah perasaan kita. Dan untuk mengubah perasaan kita perlu mengubah pikiran kita. Nah, kaidah ini biasanya gue praktikkan untuk memperbaiki cara gue menghadapi kebosanan atau gak dalam pekerjaan. Karena perilaku itu teman-teman sama dengan pikiran kita. Perilaku ini buah dari pikiran. Yang itu pun akan berpengaruh pada hasil. Nah, gue pun akhirnya mulai meminimalisir lintasan pikiran yang itu akan menjauhkan gue sama perilaku terbaik yang gue harapkan. Misal contoh, perilaku terbaik yang gue harapkan saat bekerja adalah bagaimana gue menyelesaikan pekerjaan gue. Tapi di tengah pekerjaan justru perasaan gue nggak nyaman, tiba-tiba bosen, nggak mood. Maka yang gue lakukan adalah nggak apa-apa, gue istirahat dulu, gue ambil jeda. Tapi gue mengganti entertain yang dulu sering gue rutinkan. Yang awalnya di momen itu gue bakal santai-santai dulu, santai bentar, sambil rebahan. Tapi sambil juga scroll-scroll HP, nah ini gue ganti. Gue ubah dengan apa-apa, tetap sambil nyantai, juga rebahan, tapi sambil dengerin podcast tentang bisnis. Karena pada saat itu, kerjaan gue adalah pebisnis, dan tadi, perilaku ini gue dari pikiran. Dan perilaku terbaik yang gue harapkan adalah gimana gue menyelesaikan pekerjaan. Maka dengan gue dengerin podcast ini, semoga ini jadi ikhtiar dan memang gue rasakan ini jadi lintasan pikiran yang membuat gue jadi uh, keinget-inget, oh ya bisnis tuh gini loh, keingat lagi sama dan kepikiran lagi sama apa yang sedang gue kerjakan, dan itu pun nanti taruh kepada irodah keinginan. Karena dan teman-teman juga ngerasain kan, gue pribadi selalu merasa ketika gue akhirnya memilih ya udah apa istirahat dulu ya, karena burn out juga udah nggak nyaman kerjanya, tapi justru gue sambil scroll HP, alih-alih mood gue balik lagi, alih-alih uh, gue semangat lagi untuk bekerja, justru malah semakin larut, semakin dalam, dan justru semakin banyak yang gue tunda. Bukan jadi menyelesaikan apa yang gue kerjakan. Yang salah bukan karena gue bersantai atau rebahannya sebenarnya. Yang salah bukan karena gue nggak mood. Tapi salah satu yang salah gue biarkan adalah karena lintasan pikiran yang justru menjauhkan gue pada perilaku terbaik yang gue harap. Maka di situ salah satu hal penting untuk gue ikhtiarkan pada saat itu. Bagaimana gue memastikan lintasan pikiran yang ada di sekeliling gue, lintasan pikiran yang ngebantu gue semakin dekat pada perilaku terbaik yang gue harapkan. Karena hasil bisa kita ubah dengan mengubah perilaku, dan perilaku bisa kita ubah dengan mengubah perasaan, dan perasaan kita bisa kita ubah dengan mengubah pikiran kita. Kemudian, kaidah selanjutnya, agar mampu mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku dengan baik, kita perlu menyadari, kita perlu sadar terlebih dahulu. Memang cara agar kita bisa mengelola pikiran dan perasaan kita, ya kita harus sadari dulu. Pikiran dan perasaan ini bagus nggak buat kita? Patut nggak kita pertahankan? Jika ternyata ini justru menghambat produktivitas kita, nggak apa-apa, akui aja, terima. Oke, ini nggak baik lama-lama di perasaan dan pikiran gua. Dari situ, ajak pelan-pelan.
dengan pertanyaan yang tadi gua sampaikan, self coaching, seperti boleh nggak pikiran ini dilepas? Kita sadari dulu apa sih pikiran yang saat ini, yang sejauh ini mengganggu perasaan kita. Sadari apa pikiran itu, sudah tahu pikiran itu, mulai sadar itu yang selama ini mengganggu hati kita, perasaan kita. Yuk ajak ngobrol diri kita, boleh nggak pikiran ini dilepas? Mau nggak pikiran ini dilepas? Kapan? Baru pelan kita mulai pilih pikiran lain yang. Kemudian kaidah selanjutnya teman-teman, meskipun hasil bisa dipengaruhi oleh perilaku, kita juga perlu sadar, kita perlu paham, tidak bisa sepenuhnya kita mengendalikan hasil-hasil yang kita ciptakan dalam hidup. Sehingga kita butuh paham juga bahwa kita harus terbiasa fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan bertawakal terhadap apa yang nggak bisa kita kendalikan. Terserahkan sama Allah. Apa yang bisa kita kendalikan? Kita bisa mengendalikan apa yang kita lakukan. Kita bisa mengendalikan apa yang kita rasakan, perasaan kita. Kita bisa mengendalikan pikiran apa yang kita lakukan. Maka fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Dan adapun yang menjadi hasil, baik ataupun buruk menurut kita, maupun gak sesuai menurut kita, pada dasarnya itu bukan jadi sama dengan apa yang kita rasakan. Kita bukan sedih karena hasilnya gak sesuai. Tapi yang menjadikan kita sedih, apa-apa yang kita pikirkan terkait hasil itulah membuat kita sedih. Ayo aja apa sisa dari pikirannya dan pelan-pelan yuk ajak dilepas dan pilih pikirannya. Kaidah yang keenam, oh maaf tadi sudah, kaidah yang terakhir, oleh sebab itu jangan mengandalkan diri sendiri dalam mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku diri kita. Yuk, kita juga perlu minta tolong sama Allah, Zat yang maha memiliki diri kita, yang maha membolak-balik hati kita. Ayo, sama kita ajak diri kita untuk membiasakan diri untuk beristikharah. Istikharah, entah dengan sholat istikharah atau doanya nih. Kalau bisa apa lebih baik pun sambil baca juga nggak apa-apa. Sambil hadirkan. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Saya meminta pertolonganmu ya Allah untuk ikhtiar saya ini agar dibimbing dengan ilmu. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Dan saya mohon pertolonganmu ya Allah agar engkau berikan hamba takdir terbaik dengan kekuasaanmu yang terbaik. As'aluka min fadlikal azim. Dan saya mohon pertolonganmu ya Allah agar engkau hadirkan karunia terbaikmu yang maha agung, yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Fa'innaka taqdiru wa la aqdir. Karena sungguh ya Allah, engkaulah yang maha menentukan, mentakdirkan sesuatu, dan aku tidak kuasa terkait itu. Wa anta ta'lam wa la a'lam. Dan sungguh engkaulah yang maha mengetahui segalanya tentang diriku dan apa yang akan terjadi pada diriku, dan aku tidak tahu. Antal alamul ghuyub. Sungguh engkau yang maha mengetahui hal-hal perkara-perkara yang gaib terkait masa depanku, terkait apa yang menjadi hasil atas ikhtiar. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu anna hadal. Oh, sekiranya engkau tahu apa yang menjadi perkaraku ini, urusanku ini, apa yang akan aku lakukan ini. Kemudian kita sebutkan apa yang akan kita lakukan, apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi ikhtiar kita. Khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Baik untuk kehidupanku dan masa depanku nanti. Fakadurhuli, maka takdirkanlah itu untukku. Wa yassirhuli, dan mudahkanlah itu untukku. Wa barik li fi, dan berkahilah aku dengan itu. Wa in kunta ta'lam, dan sekiranya engkau tahu
annahu, bahwa urusanku yang aku sedang ikhtiarkan ini syarrul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, buruk bagi kehidupanku, buruk bagi agamaku, buruk bagiku, buruk bagi masa depanku nanti. Fasrif, ya Allah, jauhkanlah itu sejauh-jauhnya, jauhkanlah itu sejauh-jauhnya dari kehidupan. Wa kedua khair hayatuka, dari yang baikmu dan ridho dengan apa-apa yang saat ini sedang kita perjuangkan. Semoga menjadi